Halo guys, kita mau persiapan nih, mau berangkat 2 minggu ke Flores. Karena perjalanan jauh dan lama, jadi saya perlu melengkapi beberapa aparel dan bagasi untuk motor saya supaya bisa bawa barang yang banyak, juga supaya aman di jalan. Selain itu, motor harus prima. Jadi kita mau ganti oli, mau bersihin rantai, sama mau melumasi bagian-bagian dengan pelumas. Apa aja nih persiapannya? Ikutin terus guys. Let's go. Ngeng. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Ayo silakan yang belum di-subscribe karena kita masih banyak nih petualangannya. Halo guys, kita mau touring jauh nih ke Flores 2 minggu. Nah, apa aja sih yang mesti disiapin supaya kita nggak kenapa-napa di jalan? Tentunya motor harus kita siapin supaya prima, dan gear kita juga perlu disiapin untuk supaya safety. Selain itu juga bagasi kita juga perlu siapkan supaya muat bawa barang-barang yang nanti kita mau bawa. Apa aja persiapannya? Ikutin terus guys, let's go. Ngeng. Oke, pertama-tama kita mau ganti oli dulu nih. Kita pakai oli original Suzuki yang EC Star, tapi yang R9000 guys, karena kalau yang standar itu yang R7000 kalau nggak salah. Dan R9000 maupun R7000 ini punya kemasan 1,3 liter yang pas buat satu kali ganti oli, jadi nggak perlu nyisain oli untuk berikutnya gitu. Tapi karena kali ini saya nggak ganti filter oli, jadi tetap aja disisain 100. Jadi kita isi sebanyak 1200 ml untuk penggantian oli tanpa ganti filter oli guys, karena baru 2000 km juga, sedangkan originalnya kan 4000 tuh ya. Nah, apa yang saya rasain dari oli ini yang R9000 lebih enak daripada yang 7000 guys, karena dia lebih encer, lebih sintetik, full sintetik, jadi ganti giginya lebih enak, lebih lancar untuk di motor saya ya yang V-Strom ini. Nah, berikutnya kita mau bersihin rantai dan melumasi ulang rantai-rantainya itu. Hal yang kita sering lupa. Ayo ngaku. Iya kan, pasti sering lupa. Motor sering dicuci, mungkin tiap hari dicuci, tapi rantai nggak pernah dibersihin. Mungkin rantainya juga cuma disemprot-semprot aja pakai chain loop. Kalau disemprot-semprot aja itu nanti kotorannya lama-lama numpuk guys. Jadi ya minimal sebelum touring kayak gini bolehlah kita bersihin rantainya supaya kotorannya hilang semua, lalu kita lumasi ulang rantainya supaya di jalan nggak kenapa-napa. Ini dalam kesempatan ini saya mau sharing cara bersihin rantai yang mungkin benar, mungkin juga salah, tapi ya secara logika saya harap sih kayaknya sih ini bener ya, karena rantainya jadi bersih banget. Udah gitu ya abis selesai dilumasin jadi enak banget, nggak ada bunyi sama sekali dan lancar semuanya. Nanti kalau ada teman-teman yang punya metode lebih baik ya mungkin bisa sharing-sharing lah, bantu-bantu kita untuk supaya bisa lebih tahu. Jadi setelah buka cover depan, lalu kita semprotkan degreaser ke seluruh bagian rantai, luar dan dalam. Lalu diamkan selama 5 menit guys supaya dia menyerap dan menguraikan kotoran-kotoran di dalamnya itu guys. Halo guys, setelah 5 menit kita semprotkan lagi sambil kita sikat lagi ya guys. Pastikan semua sudutnya, sambil semprot-semprot juga boleh. Jadi pakai sikat ini enak guys, jadi tiga sekaligus. Emang sikatnya khusus untuk rantai. Kita pakai degreaser merek Glostek, ini mantap banget. Tahu deh kalau sprocket teman-teman bisa kelihatan nggak? Kayaknya sih susah ya sudutnya. Di bagian pas keluaran roketnya udah keluar nih.
itu saya juga sikat. Nah, sebelah sana agak sulit. Nah, kalau bersihin rantai yang bener itu menurut saya seperti ini guys. Jangan pakai dimasukin gigi. Karena kalau dimasukin gigi kan dia selain bahaya kejepit juga, udah gitu nggak kita semprot tuh misalkan itu kita nggak semua dapet. Kalau ini semua pasti dapet karena kan kita ngelihat sendiri yang mana yang kelewat, yang mana yang belum, yang sudah gitu kan. Udah bersih, semua udah bersih, rantai udah bersih, tinggal kita nunggu kering. Habis itu udah setelah kering nanti baru kita kasih loop guys. Sebenarnya sih ngeringinnya pakai lap itu aja, yang itu loh guys, yang nggak kepake lah. Jadi kan dia kan pasti hitam tuh. Nah, mumpung masih basah, kita nyuci dulu. Kenapa bisa masih kinclong begini padahal bagian yang lainnya itu kotor banget, dan tapi bodinya masih kelihatan agak kinclong lah, meskipun ini nggak dibersihin ya, masih ada tuh kekotoran-kotoran. Kenapa masih oke? Karena saya pakai ini guys. Ini dia ember cuci saya pakai ini. Setiap habis nyuci, setelah selesai nyuci, selesai dikeringkan semua, saya pakai produk ini guys. Ini oke banget, recommended. Teman-teman nanti boleh coba sendiri. Nanti habis ini kita praktekin. Jadi guys, setelah teman-teman beres nyuci, sekarang saatnya kita udah dilap semua, udah bersih, udah dikeringin, tinggal kita aplikasikan all-in-one detailer dari Glowstack guys. Caranya gampang ya guys, tinggal udah beres nih, semprotin aja ke permukaan yang mau diaplikasikan, lalu langsung dilap saja dengan microfiber guys. Selain menjaga bodi motor kita tetap kinclong, si all-in-one detailer ini juga mempunyai sifat hidrophobic guys. Jadi kalau teman-teman pas touring kehujanan, itu juga airnya nggak langsung nempel di bodi, jadi dia langsung turun. Cuman memang kalau udah kebanyakan hujannya ya tetap nempel juga guys. Apalagi kalau lumpur ya susah dah itu. Gitu guys. Habis ini kita aplikasikan ke seluruh bodi. Tapi jangan diaplikasikan ke jok ya guys, nanti jadi licin. Kalau yang bagian belakang sih boleh, biar nempel. Biar kalau ngerem langsung nempel guys. Oh iya, kalau habis nyuci, bagian-bagian yang bergerak itu biasanya saya kasih pelumas juga. Sebentar saya ambil. Pelumasnya mah apa aja guys. Kalau saya sih pakai Rexco supaya murah. Jadi ini bagian yang bergerak. Sirup lubrikan standar guys. Perpindahan gigi-gigi ini. Terus kopling, rem, pokoknya yang bergerak, semua yang bergerak. Laher, sekarang kita akan melumasi rantainya kembali. Di sini saya pakai ini guys, chain wax dari Maxima. Cuman karena dia sifatnya lilin guys, chain loop ini saya pakainya kalau kondisinya lagi bersih. Habis dibersihkan seperti sekarang ini nih, saya bisa pakai. Tapi kalau dalam kondisi kotor, saya pakai chain loop biasa guys, yang mana aja, yang warnanya, yang murah-murah. Banyak kok, dari Rexco juga ada. Cuman kalau mau lebih bagus ya pakai Motul gitu. Tapi kalau untuk kondisi seperti ini, kondisi bersih, saya pakai chain wax. Cuman pakainya harus dikasih ini guys, supaya nggak kena roda. Kasih penahan kardus aja seperti ini, agar dia nggak mengenai roda pas kita kasih wax. Ini warnanya coklat guys. Sebenarnya yang punya Motul itu juga ada yang wax, cuman entah kenapa
saya cari di marketplace itu nggak ada ya yang C5 itu guys. Saya adanya cuma C1, C2 sama cleaner. Udah, oke, cukup, nggak usah banyak-banyak. Itu bagian dalam sudah, sekarang bagian luar dari sisi sebelah sini. Ini dia melapisi semua bagian dia dalam ke dalam dengan semacam lilin juga guys. Jadinya teman-teman nanti juga akan lebih awet untuk penggantiannya. Untuk chain loopnya. Oke, sudah beres. Agak coklat dia. Nah, setelah di loop begini, saya jangan langsung jalan guys, kasih dia waktu 15 menit minimal supaya dia bisa nyerap dulu ke dalam rantainya guys. Jadi ini stang yang kemarin jatuh di Cikaniki itu udah bengkok nih guys. Kalau dilihat dari sini nih, tuh udah nggak lurus. Jadi saya ganti pakai Protaper SE yang untuk KLX DRZ 110 karena tingginya mirip-mirip gitu. Karena sepatu yang lama mulai botak dan tengahnya ada bolong, jadi saya mencari sepatu baru. Berhubung jalur utara Flores itu hampir semuanya off-road, jadi saya butuh sepatu yang memberikan proteksi maksimal. Bobotnya harus ringan, lentur, dan memberikan perlindungan kalau kita kena batu atau ketiban motor. Saya pilih merek lokal karena sesuai antara harga dengan kualitasnya. Brand ini memang sudah terkenal di kalangan sepatu trail. Namun baru-baru ini mereka membuat sepatu untuk adventure yang lebih pendek. Setelah pemakaian dari Flores nanti akan saya review bagaimana sepatu ini menerjang medan jalur utara Flores. Karena belum punya side bag, jadi saya main-main toko 7 Gear di Kalimalang, Jakarta. Ternyata tokonya nyaman guys, gede banget dan juga lengkap sekali. Jadi kalap deh kayaknya. Tadinya mau beli side bag doang, jadinya beli tank bag juga dan beberapa aksesoris seperti sarung tangan dan balaklava. Om Steve baik banget, dia ngejelasin gimana cara pasangnya dan sekaligus masangin di motor saya, sekaligus memberikan informasi dan bagaimana caranya merapikan tali-tali supaya tidak menggantung guys, sehingga aman dalam perjalanan dan juga tidak ada resiko menyangkut ke ban. Selain itu, Bro Steve juga memperhatikan posisi knalpot saya yang menembak ke tas dan membetulkan posisi side bag yang di kanan. Beliau sangat teliti dan membantu kita. Jadi kapan teman-teman mau main ke sini sekaligus San Mori, tentunya sebelum touring kita harus isi bensin. Jadi kita mau tes sekalian apakah tank bag ini mengganggu pas isi bensin. Kita coba ya. Cuman dibuka 2 buckle dari depan, udah gitu ditarik, tapi jangan tarik talinya, langsung tarik tasnya sehingga nggak merobek talinya. Tinggal isi bensin deh guys. Lalu setelah sudah beres isi bensin, sesimpel itu tinggal tutup karena dia bolong di tengahnya. Terus tinggal balikin ke posisi awal dan pasang 2 buckle yang di atas. Sudah beres. Jadi persiapan ke Flores begitu dulu guys. Mudah-mudahan semua lancar di perjalanan nanti. Sampai jumpa di Flores.